Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi untuk membicarakan tentang khilafah ini, yang pertama dari sudut pandangan sosiologi agama ada dua hal yang terpisah. Namun keduanya berkaitan dalam kebudayaan Islam modern. Pertama, kebangkitan sistem politik Islam global. Ini yang terjadi sekarang ini, kebangkitan sistem politik Islam global dengan membawa aspirasi penerapan syariat Islam. Kemudian yang kedua, reaksi kultural sebagian kelompok Islam terhadap imperialisme westernisasi, kebarat-baratan, dan termasuk konsumerisme yang berasal dari barat. Gerakan pertama menampakkan diri dalam bentuk harapan pendirian sistem politik khilafah di seluruh dunia, baik dalam bentuk pemikiran yang soft, yang lunak, maupun yang hard, yang keras. Nah, kalau kita lihat ini seperti yang tadi saya sebutkan, Ahmadiyah ini sistem politik khilafahnya sangat soft sekali, tetapi tidak sama dengan sistem politik yang selama ini kita kenal. Jadi pada seminar hari ini justru kita baru tahu bahwa khilafat Islamiyahnya Ahmadiyah bukan seperti apa tadi Pak, yang ono Pak ya. Bukan yang ono ya. Berbeda jauh gitu. Ya, jadi sangat berbeda jauh. Jadi ini soft, tapi softnya justru sesuai dengan ajaran agama, cinta. Nah, jadi tidak ada kebencian, tiada dusta di antara kita ya Pak ya. Betul-betul cinta, salamun, keselamatan, perdamaian. Sebenarnya inti dari ajaran Islam sendiri. Jadi ada yang soft, ada yang hard. Nah ini yang paling repot Pak. Yang hard ini dengan arti dengan kekerasan, dengan peperangan. Jadi kalau Ahmadiyah justru menghentikan peperangan, menuju perdamaian. Kalau ini perang terus dengan cara kekerasan. Gak bisa juga kekerasan yang secara lunak dengan teror, dengan aksi-aksi radikal, dengan pengeboman dan lain sebagainya. Seperti Al-Qaeda dan ISIS, ya, Islamic State of Iraq and Syria, yang selama ini kita kenal untuk memperjuangkan negara khilafat dengan cara peperangan sesama orang Muslim itu sendiri. Luar biasa, saling membunuh antara saudara Islamnya sendiri. Padahal dalam hadis disebutkan kalau ada Muslim satu yang sakit, maka semua akan mengalami rasa sakit. Tapi yang terjadi itu tadi Pak, hablum minallahnya merasa mendirikan khilafat itu adalah wajib, tapi dalam kenyataannya mereka selalu melakukan peperangan, kekejaman, teror, melakukan teror. Ini sesuatu yang berbeda sekali dengan tujuan dari ajaran agama Islam, yaitu salam, cinta, damai, perdamaian. Yang selanjutnya, gerakan ini juga menolak semua hal yang bersifat westernisasi karena dianggap telah menyimpang dari syariat Islam dan mendangkalkan akidah umat Islam. Nah ini tadi Pak, karena gerakan-gerakannya yang teroris, radikal dan lain sebagainya, akhirnya umat Islam terisolasi dari pergaulan agama-agama besar lainnya, Kristen, Hindu, Yahudi. Bahkan sekarang muncul istilah karena adanya pemboman di Amerika itu 11 September 2001 dengan banyak sekitar 2.000, 3.000 orang yang meninggal, maka muncullah tuduhan kepada umat Islam. Islam itu agama teror, agama radikal, agama primitif, agama loser, orang loser, agama pengecut, agama pecundang. Jadi akibat dari sistem politik yang diterapkan oleh Al-Qaeda dan ISIS itu memunculkan suatu
citra negatif terhadap umat Islam. Sehingga kemudian umat Islam jadi terisolasi. Kalau di Barat sekarang dikenal dengan istilah Islamofobia. Kebencian atau permusuhan terhadap umat Islam. Nah, saya kira tadi kalau kita lihat tadi video tadi ingin membalikkan Islam itu bukan seperti itu. Islam itu adalah cinta, perdamaian. Inilah Islam yang sebenarnya, Islam yang otentik. Bukan Islam seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan politik khilafah. Nah, ini saya kira yang menyebabkan Islam terisolasi di dunia dalam konteks hubungan antar umat beragama. Jadi jangan kaget nanti kalau kita ke Eropa misalnya ada yang pakai jilbab, ibu-ibu pakai jilbab langsung dilecehkan. Akibat itu tadi kita terisolasi, terasing karena sudah dicap dengan Islam primitif. Islam yang tidak beradab. Islam yang loser, Islam pengecut, pecundang katanya. Jadi nama berbagai istilah. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai agak berkurang ya. Tergantung kepada tingkat radikalisme lagi Pak Amir. Semakin tinggi lagi, makin tinggi lagi tingkat Islamofobia. Tapi kalau terakhir waktu saya di Jerman itu sudah mulai berkurang. Sama sekali tidak ada kelihatan Islamofobianya. Jadi inilah yang barangkali yang muncul gitu. Salah satu yang menonjol dalam perkembangan sejarah politik dan budaya umat Islam yang sekarang ini Pak, yaitu masalah sikap pluralisme eksklusif. Orang satu kelompok itu menganggap dirinya yang paling benar, yang lain sesat semua. Ini susahnya sekarang ini. Yang disebut kadang-kadang membecap kepada orang lain tidak sependapat dengan dia, takfiri, mengkafirkan. Apalagi bugot, apalagi Pak, yang lain istilah-istilah yang menganggap dirinya paling selamat. Kayaknya dia sendiri yang masuk surga, yang lain masuk neraka semua kayaknya. Jadi ini barangkali sikap salah satu yang menonjol dalam sejarah politik umat Islam sekarang ini, yaitu menganggap dirinya sendiri, kelompoknya sendiri yang paling benar. Ini yang barangkali tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Bahkan dalam ajaran Islam sendiri itu kita menghina ibadah agama lain itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini barangkali kembali lagi kepada pemahaman ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang kontroversi sistem politik Islam. Jadi masalah khilafah Pak ya. Ini jailun fil ardi khalifah ya. Nah, istilah khalifah ini sejak awal memang sudah menimbulkan perselisihan, menimbulkan perbedaan. Dari sejak awal, setelah Nabi wafat, siapa yang pengganti Nabi? Nabi tidak menjelaskan apakah bentuknya republik, apa bentuknya mamlakah, kerajaan, apakah bentuknya amir, apa bentuknya sultan, itu tidak jelaskan. Dan dalam Al-Quran tidak ada penjelasan soal itu, termasuk hadis. Muncul masalah. Tetapi kemudian setelah berembuk kelompok elit atau kepala-kepala suku di Madinah memutuskan bahwa Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Siapa yang memberikan kata khalifah? Umat Islam ketika itu, khalifah. Namanya khalifah. Khalifah Abu Bakar. Dan dipilih secara demokratis. Termasuk Umar, termasuk Utsman, termasuk Ali. Khulafa Ursyidin itu terpilih secara demokratis. Nah, kita tidak tahu nih kalau khilafahnya Ahmadiyah apakah secara demokratis atau tidak, kita tidak tahu ya. Karena itu kalau kita lihat keterpilihan kepemimpinan dalam Islam Khulafa Ursyidin itu sesuai dengan, katakanlah sesuai dengan zaman modern ini, sangat demokratis. Baru ketika Umayyah
memerintah setelah Ali meninggal, ana awalul muluk fil Islam. Saya adalah raja pertama menggantikan khalifah. Tidak lagi menggunakan istilah khalifah, tapi adalah ana awalul muluk, saya raja pertama dalam Islam. Begitu juga dinasti Abbasiyah. Sampai kemudian dinasti Utsmaniyah. Ya, jadi kalau tadi kerajaan, kemudian lanjut kepada dinasti Turki, Utsmaniyah, dan kemudian Mustafa Kamal atau Ataturk membubarkan atau menghapus khilafah Islamiyah di tahun 1924. 1924, dan kemudian mengganti dengan sekularisme. Jadi betul-betul antitesis betul. Tadinya khilafah Utsmaniyah, sekarang menjadi sekularisme. Bayangkan ketika itu negara Islam, khilafah Islamiyah diganti dengan sekularisme yang merujuk ke negara-negara Eropa yang sekuler. Nah, sekarang muncul persoalan, ini problematikanya. Jadi kalau kita lihat tadi problematika kepemimpinan di dalam Islam itu yang disebut khilafah itu, atau namanya khilafah dari khalafah atau tak khalafah itu. Khalafah itu artinya adalah pengganti penerus Nabi, ya, pengganti penerus Nabi kena meninggal dan sebagainya. Itu sejak awal memang sudah menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu kemudian setelah Abu Bakar terpilih, ada kelompok Syiah. Syiah itu artinya apa? Satu kelompok yang tidak setuju dengan pengangkatan Abu Bakar. Jadi benih-benih konflik itu sudah ada sejak awal ketika pemilihan Abu Bakar. Umar mungkin agak tidak terlalu banyak protes. Utsman banyak protes lagi. Apalagi Ali, sehingga kemudian muncul peperangan Siffin. Jadi masalahnya memang sudah ada, masalah kepemimpinan, masalah politik. Jadi ini alhamdulillah ini Pak ya, Pak Amir ya. Ini kalau moga-moga saya tidak salah ini bahwa khilafat dalam khilafat dalam Ahmadiyah itu tidak ada agenda politik, apalagi ingin mendirikan negara. Tidak ada ya Pak Amir ya. Aman Pak ya. Ya. Ini kalau udah masuk politik menambah persoalan lagi Pak. Jadi ini kalau kita lihat benih khilafah itu memang sejak awal sudah ada benih-benih konflik itu. Dan kemudian itu di zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian dibubarkannya khilafah Utsmaniyah tahun 1924. Itu masyarakat umat Islam termasuk Indonesia sangat goncang ketika itu, khilafah kok bisa dibubarkan atau dihapus. Nah, ini masalahnya muncul di zaman modern ini, yaitu 1925, itu gara-gara seorang ulama Mesir bernama Ali Abdul Razik. Dia mengarang sebuah buku yang berjudul Al-Islamu wa Usulul Hukum. Udah cocok nggak kira-kira? Ya. Al-Islamu wa Usul Hukum, Islam dan fondasi hukum Islam lah kira-kira. Dia mengatakan, nah ini yang menimbulkan persoalan. Khilafah tahun 24, bukunya terbit tahun 1925 mengatakan sistem khilafah bukan berasal dari ajaran Islam. Islam tidak pernah menyinggung sama sekali dalam Al-Quran dan Hadis tentang pembentukan sistem pemerintahan dan negara. Ini menambah heboh lagi buku ini. Kok bisa begitu? Padahal al-Islamu huwad-din wad-daulah. Islam itu adalah kesatuan antara agama dan politik dan negara. Tidak bisa dipisahkan. Tiba-tiba Ali Abdul Razik mengatakan, tidak ada ajaran Islam mengatakan bahwa sistem pemerintahan khilafah itu wajib. Nah ini barangkali timbul masalah. Nah di sini dia mengatakan bahwa Nabi hanya tidak diutus untuk membuat negara. Nabi hanya memperoleh tugas kerasulan
dan dalam misinya tidak termasuk tugas pembentukan negara. Abu Bakar sebagai khalifah tidak mempunyai tugas keagamaan, tapi tugasnya adalah sebagai mengurus urusan keduniaan sebagai kepala negara, termasuk Umar, Utsman, dan Ali. Nah, ini masalahnya. Beda dengan Ibnu Khaldun yang hidup abad ke-14. Ibnu Khaldun tidak setuju dengan Ali Abdul Razik, meskipun sebelumnya Ibnu Khaldun tidak tahu pendapatnya Ali Abdul Razik, tapi dia beranggapan bahwa khalifah itu adalah wajib, khilafah itu wajib hukumnya, karena dia akan mengurus soal duniawi dan akhirat. Jadi hukumnya wajib. Jadi banyak para ulama yang berbeda pendapat tentang sistem politik khilafat ini. Nah, dasar perselisihan itu adalah pertama yang berpendapat wajib karena ada ijma ulama, sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Yang kedua, ayat Al-Qur'an yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada ayat dalam Al-Qur'an mengatakan wajibnya khilafah itu adalah amar ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan ada ayat lain yang dipakai oleh Ibnu Khaldun, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Menurut Ali Abdul Razik itu untuk hanya zaman Nabi saja, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kamu harus ikuti perintah Nabi, Rasul, dan pemerintah. Jadi itu hanya berlaku pada waktu Nabi hidup. Nah, ini karena pendapat Ali Abdul Razik ini yang begitu radikal juga, Pak, ya. Akhirnya dipecat sebagai dosen di Al-Azhar. Karena berbeda sekali dengan pendapat Al-Azhar. Jadi muncul lagi masalah. Tapi kemudian ya bertahun-tahun sebelumnya karena dia salah satu tokoh perintis kemerdekaan Mesir, kemudian jadi pahlawan. Nah, ini masalahnya. Jadi seorang ulama itu kadang-kadang dipecat, tapi kemudian jadi pahlawan juga kadang-kadang. Nah, ini masalah kontroversinya Bapak, Ibu-ibu tentang khilafah. Nah, beda sekali dengan khilafahnya Ahmadiyah ini ya, betul-betul sangat berbeda. Nah, apakah ini bisa menjadi alternatif? Seperti yang dikatakan tadi oleh Profesor Media Zainul Bahri tadi, atau seperti yang diinginkan oleh juga Republik Islam Iran. Republik Islam Iran itu ingin menjadi alternatif sistem pemerintahannya, ideologi negaranya dalam bentuk wilayatul faqih. Dia ingin memberikan alternatif ideologi selain tadi kapitalisme, sekularisme, kemudian juga komunisme. Dia ingin menjadi alternatif Iran. Ini loh yang sebenarnya Islam begini. Kepala negaranya adalah para fuqaha, wilayatul faqih. Kemudian kemudian kepala pemerintahannya adalah presiden. Jadi jelas ada kepala negara para fuqaha, ada kepala pemerintahan. Kemudian di samping itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Jadi sesuai dengan zaman modern. Makanya kemudian Republik Islam Iran, pakai republik. Jadi bersifat demokratis. Jadi tidak heran kalau pemilihan presiden di Iran itu ada 125 orang calon presidennya. Beda dengan Indonesia, Pak, harus threshold dulu, Pak. Kalau di sana 125 orang betul-betul demokratis. Nah, kemudian bagaimana sistem khilafat Islamiyah? Dia bentuknya kerajaan, mau bentuknya republik, jumhuriyah, mau bentuknya amir, mau bentuknya sultan, atau apa? Ini belum jelas di zaman modern ini. Saya nggak tahu juga ini kalau konsepnya khilafah, kepemimpinannya apakah yang bagaimana, apakah sesuai dengan zaman modern, apa demokrasi dan sebagainya.
Nah ini saya berharapkan bahwa khilafah Islamiyah Ahmadiyah ini kembali kepada dasarnya, itu menciptakan perdamaian. Saya kira itu sebenarnya inti dari ajaran Islam. Kalau yang berpolitik, ya ini yang dikatakan oleh Nurholis Majid, Islam yes, partai no. Kenapa partai no? Karena banyak sekali partai-partai Islam yang kemudian keluar dari ajaran Islam. Islam itu hanya dipakai sebagai simbol-simbol untuk memanipulasi kekuasaan. Ingat saja dulu, P3 dulu bilang apa Pak? Wanita diharam menjadi presiden. Tiba-tiba Hamzahas menjadi wakil presiden Megawati. Ini bagaimana ini? Enggak konsisten. Jadi ini banyak problem misalnya. Jadi saya kira barangkali ini sudah, inilah problematikanya khilafah itu. Sekarang ini khilafah di zaman modern itu bentuknya bagaimana? Kalau Abduh bilang, atau Jamaluddin Afghani, dia ingin pan-islamisme. Kemudian muridnya Abduh bilang, enggak mungkin pan-islamisme. Kita ini sedang dijajah, bagaimana mau bersatu? Mungkin maksud Jamaluddin Afghani, PAN itu tetap solidaritas antar sesama negara muslim. Beda lagi dengan Rashid Ridho, muridnya Abduh. Kalau Muhammad Abduh menginginkan demokrasi, muridnya tidak, dia menginginkan khilafah. Tapi khilafahnya bukan model Khulafa Ar-Rasyidin, dia modelnya Utsmaniyah, kerajaan. Jadi sebenarnya ini masalah, bentuknya bagaimana, sistemnya bagaimana, ini belum jelasnya khilafat itu. Dan apalagi di Indonesia, saya kira barangkali kita Pancasila ini adalah yang paling cocok dan paling terbaik saya kira. Dan mungkin juga rahmat bagi kita semua sebagai ideologi negara. Karena kalau sudah pakai Islam, pakai agama, mungkin nanti yang Indonesia Timur yang mayoritas Kristen nanti akan berpisah. Karena Indonesia Barat mayoritas Muslim gitu. Jadi di sini barangkali Pancasila sebagai jalan tengah, sebagai alternatif juga. Ya. Nah, moga-mogahan saya kira khilafah Islamiyah Ahmadiyah ini, saya kira itu sebenarnya ajaran Islam yang diharapkan, yaitu menimbulkan kecintaan, menuju perdamaian, salamun. Bahkan kalau kita sholat Pak ya, mulai dengan takbir, tauhid, ditutup dengan salam. Salam ke kanan, salam ke kiri, itu sebenarnya inti sholat. Perdamaian tanpa melihat latar belakang sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya menurut saya, sistem bentuk pemerintahan Islam itu tergantung pada latar belakang sosial, budaya, politik bangsa itu sendiri. Kalau dia kerajaan Arab Saudi, yang paling cocok ya kerajaan. Amir di Dubai misalnya, ya cocok seperti itu. Iran agak modern, dia ingin juga modern, republik, tapi tetap Islam yang utama, menggunakan konsep wilayatul faqih. Para fuqaha yang berkuasa, yang menjalankan pemerintahan adalah presiden, tapi tetap agama, tokoh agama harus menjaga sesuai dengan ajaran Islam. Nah, moga-mogahan saya kira dengan adanya khilafat Ahmadiyah ini yang susah atau mungkin baru dikenal saya kira Pak ya, tidak banyak dikenal ya. Tadi kita menganggap khilafat ini, waduh, ini tambah khilafah baru lagi nih. Ternyata beda sekali, yaitu kepemimpinan khilafat yang bergerak dalam rohani, ya, pembangunan karakter, akhlakul karimah. Ini yang sebenarnya yang kita inginkan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.